Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Di balik cadar Aisyah. Aisyah segera menutup laptopnya ketika dia mendengar suara pintu diketuk. Dia segera berdiri kemudian berjalan mendekati pintu untuk membukanya. Kakak dipanggil Abah, ucap Maryam, adiknya. Aisyah mengangguk pelan. Sebentar, kakak ambil nikab kakak dulu, ucap Aisyah sambil berjalan mendekati mejanya, diikuti oleh sang adik di belakangnya. Aisyah mengambil cadar lalu segera memakainya. Kakak, ucap Maryam yang berdiri di belakang Aisyah. Jawab Aisyah yang sedang merapikan cadar yang baru dipakainya. Kakak akan menikah? Tanya Maryam pelan, ada nada kesedihan dalam pertanyaannya. Aisyah segera membalikkan badannya, melihat Maryam yang kini tertunduk lesu. Aisyah tersenyum. Dia memegang wajah adik bungsunya dengan lembut. Seperti Kak Siti, Kak Lela, dan Kak Zainab, kakak juga pasti akan menikah sayang. Mendengar jawaban Aisyah, Maryam segera memeluknya dengan erat. Terus Maryam akan sendirian di rumah ini? Aisyah tersenyum. Kok sendiri? Kan ada Umi dan Abah, jawab Aisyah sambil mengusap lembut punggung adiknya. Maryam menggelengkan kepalanya. Ada Umi saja, Abah jarang ada di rumah. Maryam menjawab dengan cemberut. Aisyah tersenyum. Udah. Katanya Abah memanggil kakak, nanti Abah marah loh. Aisyah melepaskan pelukan adiknya lalu menariknya berjalan keluar kamar untuk menemui sang ayah di pendopo pesantren yang berada tak jauh dari rumah. Tanggal pernikahanmu sudah ditetapkan nak, ucap Abah mengagetkan Aisyah. Namun sekaget apapun Aisyah masih menundukkan wajahnya di hadapan sang ayah, dia hanya menjawab dengan anggukan kecil saja. Minggu depan kamu akan menikah sayang. Umi yang duduk di samping Aisyah mengusap lembut punggung putrinya. Aisyah melirik sang ibu di sampingnya, dengan senyuman kecil di balik cadarnya yang entah terlihat atau tidak. Aisyah lagi-lagi mengangguk pelan. Persiapkan dirimu nak, sebentar lagi kamu akan segera menjadi seorang istri. Mudah-mudahan ilmu dan ajaran agama yang Abah dan Umi tanamkan padamu sejak kecil bisa menjadikanmu istri yang syalihah, ucap Abah. Iya Abah, jawab Aisyah pelan. Zainab sang kakak mendekati Aisyah lalu memeluknya erat. Kamu akan pergi dari sini, seperti Kak Siti dan Kak Lela, kamu akan ikut suamimu. Kamu tahu sebenarnya kakak sedih karena harus berpisah dengan kalian. Tapi seperti apa kata Abah dan Umi, fitrah seorang perempuan adalah bersama suaminya. Setelah selesai Aisyah berjalan bersama Maryam menuju rumah mereka. Sepanjang jalan banyak santri wanita yang menyapanya dengan memberi salam. Aisyah tampak menjawab salam mereka dengan ramah. Sebagai salah seorang putri dari pimpinan pondok pesantren tempat mereka belajar, Aisyah sudah pasti dikenal oleh seluruh santri wanita di sana. Apalagi dia yang selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan dan bahkan sesekali Aisyah menjadi pembimbing bagi santri di sana. Sesampainya di rumah, Aisyah segera masuk ke dalam kamarnya. Dia lalu membuka nikabnya sambil duduk perlahan di atas kasurnya. Aisyah mengingat kembali perkataan sang ayah jika minggu depan dia akan segera menikah. Aisyah merebahkan tubuhnya di atas kasur. Akhirnya hari itu datang juga. Minggu depan aku akan menikah dan akan meninggalkan tempat ini, gumam Aisyah pelan. Aisyah mencoba mengingat kembali calon suami yang hanya baru sekali dia temui, dan itu pun sudah sangat lama sekali, kira-kira 3 tahun yang lalu. Dari pertemuan itu dia tidak begitu jelas melihat wajah calon suaminya, bahkan bisa dibilang kalau dia sama sekali tidak melihatnya. Selain karena dia selalu menundukkan kepalanya waktu itu, melihat wajah seorang pria bukan mahramnya tidak pernah
dan tidak berani dia lakukan. Tentu saja, Aisyah tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Ajaran agama telah diajarkan padanya di usianya yang sedini mungkin. Dia tumbuh di lingkungan yang ketat akan aturan dan ajaran agama. Apalagi sang ayah yang menjadi pimpinan pondok pesantren lebih mengajari semua anak-anaknya sendiri dengan aturan yang lebih ketat lagi keras. Tak heran jika kesemua anaknya tumbuh dengan bekal ilmu agama yang melekat pada diri mereka dengan kuat. Hasil dari didikan itulah ketiga kakak laki-laki Aisyah kini mengikuti jejak sang ayah. Semuanya menjadi ustadz yang membantu sang ayah membimbing para santri laki-laki di sana, sementara ketiga kakaknya yang perempuan sudah menikah namun ada masih aktif menjadi pembimbing bagi para santri wanita. Seperti Zainab yang dinikahkan ayahnya dengan salah seorang ustadz yang juga pembimbing di pesantrennya. Sementara Lela dan Siti ikut suaminya. Lela dipinang oleh salah seorang hafidz Quran dan kini ikut suaminya ke Mesir. Sementara Siti menjadi menantu dari salah satu sahabat baik, ayahnya seorang alim ulama yang juga pimpinan pondok pesantren di luar daerah. Lalu bagaimana dengan nasib Aisyah? Nasib Aisyah sama seperti kesemua kakak-kakaknya. Menikah karena dijodohkan, sang ayah telah mencari dan memilihkan jodoh terbaik untuk putra-putrinya. Ingin agar semua calon menantunya mempunyai dasar ilmu agama yang kuat. Karena itu, hampir semua menantunya juga sama-sama putra atau putri dari kiai atau ustadz yang tak beliau ragukan lagi kadar keilmuannya akan agama. Namun kali ini berbeda dengan Aisyah, rupanya dia akan dinikahkan bukan dengan anak seorang kiai atau ustadz sama seperti yang lainnya, melainkan anak dari sahabatnya sedari kecil. Nikahkan salah satu putrimu dengan putraku satu-satunya, aku ingin sekali berbesan denganmu. Aku ingin mempunyai menantu yang syalihah, menantu yang nantinya melahirkan cucuku dan mendidiknya menjadi anak-anak yang juga syalihah. Aku yakin jika kriteria menantu idamanku ada pada semua putrimu. Karena itu aku ingin melamar salah satu dari mereka untuk putraku. Permintaan sahabat Abah itu telah diutarakannya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kesemua putrinya belum ada yang menikah. Namun Abah tidak bisa menikahkan Siti, Lela atau Zainab pada putra temannya karena mereka semua sudah ada yang menghitbah jauh-jauh hari. Akhirnya demi untuk memperpanjang tali silaturahmi, juga untuk merekatkan hubungan kekerabatan mereka, Abah memilih Aisyah untuk dinikahkan dengan putra sahabatnya itu. Walaupun sebenarnya sang calon menantu tidak sesuai kriterianya. Anakku seorang dokter. Dia akan lulus program spesialisasinya 2 tahun lagi. Tadinya aku ingin segera menikahkannya dengan putrimu sesegera mungkin. Tapi ternyata dia ingin menyelesaikan kuliahnya dulu. Tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru lagi pula. Putriku juga masih terlalu dini untuk dinikahkan sekarang. Usianya baru 17 tahun. Kalau begitu pas sekali. 3 tahun lagi setelah anakku selesai program spesialisasinya dan putrimu genap berusia 20 tahun, mari kita nikahkan mereka. Abah menyetujuinya. Betapa senangnya sahabat Abah waktu itu, dia tak menyangka jika lamarannya akan diterima. Sahabatnya itu berkenan menikahkan salah satu putrinya dengan putra satu-satunya. Tentu saja siapa yang tidak senang mendapatkan seorang besan seperti Haji Bakar Ed Hayib. Seorang pimpinan pondok pesantren yang cukup terkemuka. Pesantrennya terbilang cukup besar walaupun berada di pinggiran kota. Putra-putrinya juga dikenal menjadi anak yang berbakti, syalih, dan syalihah. Sementara itu, walaupun diliputi sedikit keraguan karena akan menikahkan Aisyah dengan seorang dokter yang sama sekali bukan kriterianya, namun Abah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin jika ini adalah jalan takdirnya. Kemudian beliau yakin jika dokter juga adalah pekerjaan mulia. Syiar agama tidak melulu harus berdakwah dan mengajar, tapi bisa juga dengan membantu sesama dan menjadi dokter salah satunya. Dan hal lain yang juga membuatnya yakin adalah beliau sudah sangat mengenal Haji Daud. Sahabatnya itu orang yang sangat baik. Mereka berteman sejak masih kecil. Saat keduanya menuntut ilmu di pesantren yang sama, persahabatan mereka tak lekang oleh waktu, masih terus terjaga baik hingga saat ini.
Haji Daud seringkali menyambangi pesantrennya demi untuk mempererat tali silaturahmi. Tak jarang beliau juga seringkali memberikan bantuan atau sumbangan untuk kemajuan pesantren. Sehingga Abah yakin jika putranya juga pasti orang yang baik dan layak untuk dijadikan suami Aisyah. Tak disentuh. Alfian merenung di balkon, sibuk dengan pikirannya, berkali-kali membasuh wajahnya dengan kasar. "Ibu tahu apa yang kamu pikirkan." Alfian dibuat kaget dengan kedatangan ibunya yang tak disadarinya, saking sibuk dengan pikirannya yang kalut. "Kamu akan menikah besok, bukan dengan wanita pilihanmu sendiri tapi pilihan orang tuamu." Ibu berdiri di samping Alfian, putra satu-satunya. Alfian tak menjawab, dia hanya kembali menatap kosong pemandangan langit malam yang terang karena rembulan. Ibu melirik Alfian di sampingnya. "Yakinlah jika pilihan kami pasti yang terbaik untukmu." Alfian tak segera menjawab, dia hanya menarik napas dalam lalu membuangnya kasar. "Semoga saja demikian," jawabnya kemudian dengan datar. "Calon suamimu adalah seorang dokter. Setelah menikah kamu akan ikut dengannya ke kota. Kamu akan tinggal di lingkungan baru dengan suasana baru yang pastinya sangat berbeda dengan di sini. Umi hanya berharap kamu bisa tetap istiqomah dengan apa yang sudah Abah dan Umi ajarkan padamu, dan terutama jadilah istri yang syalihah." Umi memegang tangan putrinya. Aisyah menatap wajah sang ibu. Aisyah akan mengingat semua nasihat Umi dan Abah. Umi mengangguk sambil tersenyum lalu kemudian memeluk putrinya. Satu persatu anak Umi pergi ikut suaminya. Sebagai seorang ibu tentu saja Umi sangat bersedih harus berpisah dengan kalian. Umi mencoba menahan tangisnya. Aisyah mengeratkan pelukannya. Aisyah akan sering mengunjungi Umi nanti. Umi melepaskan pelukannya. "Tidak, Nak. Suamimu seorang dokter, dia pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jangan memintanya untuk sering-sering datang ke sini. Jangan merepotkannya. Datanglah jika dia yang mengajaknya." Aisyah terdiam. Setelah menikah, prioritas utama seorang wanita adalah suami dan keluarganya, bukan lagi orang tuanya, dan ingat istri yang syalihah yaitu yang taat pada suaminya. Ingat itu baik-baik, Nak. Umi sudah seringkali mengajarkan itu pada semua putri Umi. Aisyah mengangguk. Umi tersenyum kemudian mengelus kepala Aisyah. "Besok hari pernikahanmu. Umi yakin jika kamu sudah siap." Aisyah digandeng oleh sang ibu mertua menuju ke sebuah kamar. "Ini kamar suamimu," ucap ibu dengan sumringah. Aisyah melihat pintu di depannya. Ibu lalu membuka pintu kamar dan mempersilahkan Aisyah untuk masuk. "Masuklah. Kamar mandinya ada di sebelah sana. Gantilah baju dan istirahatlah." Aisyah melihat sekeliling kamar. "Dengar, jangan sungkan, ini rumahmu sekarang." Ibu berjalan mendekati Aisyah. "Kamu juga putriku sekarang, anggap ibu seperti ibumu sendiri." Ibu memegang tangan Aisyah, senantiasa disertai dengan senyumannya yang hangat. "Iya, Bu. Terima kasih." "Baiklah, ibu tinggal dulu, mandilah dan istirahat. Oh iya, Alfian mungkin masih mengobrol di bawah karena banyak saudara-saudaranya yang datang," ucap ibu sembari berjalan meninggalkan kamar. Aisyah mengangguk. Sepeninggal ibu mertuanya, Aisyah kembali melihat sekeliling, mengamati seisi kamar yang terlihat sangat rapi dan bersih. Matanya kemudian terhenti pada sebuah foto yang terletak di atas nakas di samping tempat tidur. Aisyah berjalan mendekatinya. Aisyah mengambil bingkai foto itu. Dia mengamati sosok orang di dalam foto yang tak lain adalah Alvin, pria atau lebih tepatnya orang asing baginya tapi kini berstatus sebagai suaminya. Aisyah terus mengamati wajah di foto itu dengan seksama, karena baru kali ini dia bisa melihat wajah suaminya dengan jelas, hingga dia tahu jika benar apa yang dikatakan oleh teman-teman santrinya jika suaminya mempunyai wajah yang tampan. Selama acara pernikahan tadi siang,
Aisyah sama sekali tidak berani menatap atau bahkan melihat wajah suaminya, walaupun mereka disandingkan di atas pelaminan dan saling berdekatan. Namun tentu saja rasa canggung teramat sangat Aisyah rasakan, hingga untuk mencuri pandang saja dia tidak berani melakukannya. Setelah acara yang diselenggarakan secara sederhana itu selesai, Aisyah langsung diboyong keluarga suaminya untuk langsung ikut ke rumah mereka. Tentu saja dengan diiringi isak tangis terutama Maryam yang terlihat sangat bersedih. Aisyah pergi meninggalkan rumah tempat dia dibesarkan. Mengingat itu rasa sedih kembali dirasakannya. Namun segera dia mencoba menguasai perasaannya. Dia tidak ingin terlihat sedih apalagi di hadapan suaminya nanti. Mengingat suami, Aisyah teringat akan sesuatu. Dia lalu melirik beberapa koper miliknya yang rupanya sedari tadi sudah ada di dalam kamar itu. Aisyah mendekati koper itu, lalu mendorongnya menuju ke dalam kamar mandi. Aisyah berjalan keluar dari kamar mandi dengan perlahan, walaupun dengan sedikit ragu-ragu disertai perasaan yang bercampur aduk, dia terus memberanikan diri berjalan mendekati sesosok pria yang tak lain adalah suaminya tengah sibuk menelepon di balkon kamar mereka. Sebelum semakin dekat, Aisyah menghentikan langkahnya. Dia kemudian melihat dirinya pada pantulan kaca yang berada tak jauh dari sana. Aisyah bergidik sendiri melihat tubuhnya kini hanya berbalut baju tidur yang tipis nan menerawang, yang seumur hidupnya baru kali ini dia mengenakannya. Tidak seperti biasanya yang selalu berbalut baju syari lengkap dengan nikapnya. Malam ini dia membiarkan tubuhnya terekspos sempurna. Sudah pasti karena ini malam pertama pernikahan baginya dan sang suami, dia yang sudah dibekali cukup ilmu agama tahu jika kini saatnya dia harus melayani sang suami. Siap tidak siap, mau tidak mau dia harus melakukannya karena itu adalah kewajibannya sebagai seorang istri. Aisyah kembali melangkahkan kakinya mendekati pintu menuju balkon yang sedikit terbuka. Walaupun sudah semakin dekat, suaminya tetap tak menyadari kehadirannya karena masih sibuk dengan teleponnya. Aku tidak akan menyentuhnya, aku tidak mungkin menyentuhnya karena aku hanya mencintaimu. Seketika Aisyah menghentikan langkahnya, dia tertegun sejenak ketika tak sengaja mendengar percakapan suaminya dengan seseorang di ujung telepon. Aku tidak akan menyentuhnya walaupun dia istriku sekarang. Aku janji. Sekali lagi Aisyah mendengarnya dengan jelas, membuat hatinya begitu hancur, berkeping-keping. Sontak Aisyah berjalan mundur dengan perlahan. Dia tidak ingin Alfian tahu jika dirinya tak sengaja mendengar percakapannya. Aisyah terus mundur sambil menahan isak tangisnya. Menahannya sekuat mungkin agar Alfian tidak menyadari kehadirannya. Dia tak ingin suaminya itu melihat dirinya dengan baju yang dikenakannya. Karena itu akan sangat membuatnya malu. Malu karena dirinya terlalu percaya diri jika suaminya menginginkannya malam ini. Akhirnya Aisyah sampai di dalam kamar mandi tanpa diketahui oleh Alfian yang masih sibuk dengan teleponnya. Aisyah menangis terseduh, dia mencurahkan kesedihannya mengetahui jika suaminya ternyata mencintai wanita lain. Umi, ucap Aisyah pelan di sela-sela tangisnya. Ke kota. Alfian menyudahi pembicaraannya di telepon, dia lalu membalikkan tubuhnya, sedikit mendongakkan kepala ke dalam kamar untuk mencari Aisyah yang tidak nampak olehnya. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup. Alfian tak peduli walaupun sebenarnya dia tahu ini sudah terlalu lama bagi istrinya itu berada di sana. Tapi sekali lagi dia tak peduli karena sekarang yang ada di pikirannya hanya sang kekasih yang saat ini sedang hancur hatinya. Ya, saat ini wanita yang dicintainya pasti tengah merasa hancur karena Alfian telah menikahi wanita lain. Demi baktinya pada orang tua membawanya pada kepasrahan untuk dijodohkan, bersedia menikahi wanita yang bahkan melihat wajahnya saja Alfian tak pernah. Menolak perjodohan sudah pernah dia coba utarakan, namun seperti biasanya keputusan sang ayah bersifat mutlak, tidak bisa diubah atau diganggu-gugat. Alfian ingin sekali memberontak tapi lagi-lagi rasa baktinya mengalahkan gejolak penolakan di hatinya, hingga kepasrahan menjadi titik terakhirnya menerima perjodohan paksa ini. Padahal bukan wanita ini yang dia inginkan, ada wanita lain. Ya,
Wanita lain yang sangat dicintainya yang sebenarnya dia inginkan untuk menjadi pendamping seumur hidupnya. Ceklek. Alfian mendengar pintu kamar mandi terbuka. Wanita itu akhirnya keluar juga, pikirnya. Alfian tersenyum kecut ketika dia melirik Aisyah keluar dengan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya. Cadar. Alfian menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Aisyah tetap memakai cadar di malam hari seperti ini, bahkan di dalam kamar di saat tidak ada orang lain selain dirinya yang notabenenya kini adalah suaminya. Orang yang sudah halal bukan hanya melihat wajahnya saja tapi bahkan seluruh tubuhnya jika dia mau. Tapi sejurus kemudian dia kembali tak peduli. Ketika Alfian melihat Aisyah berjalan mendekati tempat tidur pun dia tampak acuh. Alfian hanya bergegas memasuki kamar mandi, segera menutup pintunya dengan sedikit kasar hingga membuat Aisyah kaget. Di balik cadar yang dikenakannya, bulir-bulir air mata Aisyah kembali mengalir. Sembari mengambil satu bantal di atas tempat tidur, Aisyah menahan kesakitan yang teramat dalam. Aisyah merutuki nasibnya, bukan saja akan diabaikan, apalagi berharap untuk diterima sebagai istri dan dicintai. Suaminya justru memperlihatkan sikapnya yang dingin dan kasar. Beberapa saat kemudian, mendapati Aisyah sudah berbaring di sofa ketika dia keluar dari kamar mandi membuat Alfian merasa lega. Seolah wanita itu tahu akan keinginannya jika malam ini tidak akan terjadi sesuatu. Bukan hanya malam ini, Alfian memastikan jika tidak akan pernah terjadi sesuatu di antara mereka juga di malam-malam berikutnya. Dia sudah berjanji pada Anita jika istrinya tidak akan pernah disentuhnya. Semuanya dia lakukan sebagai bukti cintanya pada Anita dan bukti bahwa pernikahan ini bukanlah kehendaknya. Lagi pula, sebenarnya bagaimana dia bisa menyentuh Aisyah? Ikatan pernikahan saja yang menyatukan mereka, hingga membuat keduanya berstatus suami istri. Namun baginya wanita itu adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Alfian menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur, dengan cepat memiringkan badannya membelakangi Aisyah. Hingga malam itu, tidak ada sepatah kata pun perbincangan di antara keduanya semenjak mereka telah sah menjadi suami istri. Mereka terlalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Alfian sibuk memikirkan Anitanya, sementara Aisyah dengan kesedihannya. Keesokan harinya, pada saat sarapan, Alfian berbicara kepada kedua orang tuanya jika dirinya harus segera kembali ke kota. Tentu saja orang tuanya kaget, karena sepengetahuan mereka masa cuti putranya belum habis. Rumah sakit membutuhkanku, tiba-tiba banyak pasien yang harus menjalani operasi, jawab Alfian ketika ibu menanyakan alasan kepulangannya ke kota dipercepat. Baiklah. Cepatlah kembali ke kota kalau seperti itu. Ayah ternyata cukup mengerti. Alfian terlihat senang. Dia langsung berdiri dari duduknya. Aisyah, sebelum pergi sebaiknya sekarang kalian pergi dulu ke pondok pesantren, pamitan kepada Umi dan Abah. Ayah melihat Aisyah yang sedari tadi hanya terdiam saja. Alfian terlihat kaget mendengar perkataan ayahnya. Dia kembali duduk sambil melihat sang ayah dengan tidak percaya. Kenapa? Tanya ayah melihat kekagetan putranya. Jangan katakan kalau kamu tidak berniat mengajak istrimu ke kota. Alfian terlihat gelagapan. Iya ayah, aku pikir Aisyah sebaiknya tinggal di sini saja bersama kalian. Jarak dari sini ke kota hanya sekitar 2 jam saja. Aku akan pulang seminggu sekali. Ayah mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kalian suami istri tapi akan tinggal berjauhan? Tanya ayah dengan nada sedikit meninggi. Alfian terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk dijadikan alasan pada sang ayah agar Aisyah bisa ditinggalkannya di sini. Iya nak. Jangan seperti itu. Kalian suami istri harus selalu bersama-sama. Lagi pula kamu juga ada yang mengurus jika Aisyah ikut bersamamu ke kota. Ucap ibu yang sependapat dengan suaminya.
Aisyah yang diperdebatkan hanya bisa terdiam dengan rasa sakit mengetahui jika suaminya sendiri enggan untuk mengajaknya tinggal bersama dan dia tahu pasti alasan di balik semua itu. Tapi ibu, aku hanya merasa kasihan pada Aisyah. Pekerjaanku sangat banyak, waktu kerjaku tidak tentu, aku akan sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Kalau seperti itu, Aisyah akan sendirian di rumah, jadi lebih baik dia di sini bersama kalian. Apapun alasan Alfian, kedua orang tuanya tetap tidak setuju. Mereka ingin agar Alfian mengajak Aisyah bersamanya. Akhirnya, Alfian menyerah. Dia mengikuti kemauan ayah dan ibunya walaupun dengan berat hati Alfian memutuskan untuk mengajak Aisyah ke kota. Walaupun jarak antara rumah mertuanya dan pondok pesantren tidak begitu jauh, namun Aisyah memilih untuk berpamitan kepada Umi dan Abah melalui telepon saja. Dia tak ingin bertemu sang ibu, karena dengan melihat wajahnya saja, ibunya akan tahu akan kesedihan yang sedang dirasakannya. Sudah setengah perjalanan dan keduanya terus dia membisu. Tetap tak ada sepatah kata pun yang keluar di antara suami istri itu. Sementara Alfian sibuk menyetir, Aisyah yang duduk di sampingnya hanya terus melihat ke arah jendela di sampingnya. 1 tahun, ucap Aisyah tiba-tiba tanpa melihat sang suami di sampingnya. Alfian terlihat kaget, dia melirik Aisyah, tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Setelah 1 tahun mari kita bercerai, ucap Aisyah datar dengan tatapan kosongnya melihat jendela mobil di sampingnya. Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia langsung menepikan mobilnya. Apa maksudmu? Tanya Alfian sembari mencoba melihat wajah istrinya yang tertutupi oleh cadar. Orang tua kita akan mengerti. Pernikahan karena perjodohan banyak yang tidak berhasil, jawab Aisyah dengan tenang masih tanpa melihat suaminya. Alfian termenung sejenak. Kini dia sedikit mengerti, rupanya bukan dirinya saja yang merasakan keterpaksaan pernikahan ini, namun nyatanya Aisyah juga merasakan hal yang sama sepertinya. Baiklah kalau begitu, jawab Alfian kemudian sambil menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan kembali kendaraannya, kembali menyetir dengan perasaan sedikit lega dan senang tentunya, karena keputusan Aisyah barusan seperti memberikan angin segar untuk hubungannya dengan sang kekasih. Sementara itu di balik cadarnya, Aisyah sedari tadi berusaha nampak tenang dan tegar, walaupun pada kenyataannya hatinya sangatlah rapuh dan pedih. Pedih karena akan banyak hati yang terluka akan keputusannya ini. Sudah terbayangkan olehnya bagaimana reaksi kedua orang tuanya ketika mengetahui perceraian mereka nanti. Ayahnya akan merasa bersalah karena kegagalan perjodohan ini, sementara ibunya akan terluka karena putrinya menjadi seorang janda. Tapi keputusannya ini sudah dipikirkannya secara matang, dan menurutnya ini yang terbaik. Karena bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga jika salah seorang di antara mereka mencintai orang lain. Di sisa akhir perjalanan mereka, dihabiskan kembali dengan kesunyian, setelah disela dengan percakapan pertama mereka yang justru membicarakan tentang perceraian. Tak sekamar. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang, ucap Alfian ketika baru saja mereka sampai di apartemennya. Aisyah hanya mengangguk kecil. Kamarku ada di sebelah sana. Alfian menunjuk ke sebuah ruangan yang tak jauh dari sana. Aisyah langsung mendorong kopernya ke arah kamar yang berlawanan dari yang ditunjuk oleh suaminya, membuat Alfian heran hingga mengerutkan keningnya. Sudah kubilang kamarku di sebelah sana. Alfian yang kesal menahan koper Aisyah dengan tangannya. Berarti ini kamarku, jawab Aisyah menunjuk ruangan di depannya. Ini kamar tamu, ucap Alfian dengan nada kesal. Aisyah sontak mengangkat wajahnya, untuk pertama kalinya memberanikan diri melihat wajah Alfian. Aku juga tamu, jawab Aisyah lagi sedikit sinis sambil menatap wajah suaminya. Keduanya saling menatap. Alfian menatap lekat kedua manik mata Aisyah. Karena hanya bagian itu saja yang terlihat, sorot matanya indah nan menyejukkan tapi terlihat sayu dan sembab serta memancarkan sejuta kesedihan.
Kita tak mungkin berbagi kamar kan? Tanya Aisyah dengan suara bergetar karena menahan tangisnya. Alfian semakin menatap lekat mata sendu Aisyah yang kini berkaca-kaca. Tidak, jawab Alfian sambil mengalihkan pandangan ke arah lain, karena entah mengapa dia merasa tidak tahan melihat mata Aisyah yang kini tergenang air mata. Aisyah kembali mendorong kopernya untuk memasuki kamar di depannya, sementara Alfian hanya memperhatikan dari belakang, hingga istrinya itu menghilang di balik pintu. Tapi Alfian masih terpaku berdiri di sana, hingga dia mendengar Aisyah mengunci pintu dari dalam. Apa sebegitu menyakitkankah pernikahan ini baginya? Gumam Alfian dalam hatinya. Ketika laki-laki mengucapkan, "Saya terima nikahnya," pada suatu akad nikah berarti dia mengatakan bahwa saya siap menerima tanggung jawab untuk melayani istri saya, melindungi serta mencintainya. Aisyah menghentikan ketikannya, membaca ulang kata per kata dari kalimat yang telah dia tulis di laptopnya. Dia lalu menghempaskan tubuhnya pada sandaran kursi, menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan sambil terus mengejak kembali tulisannya. Menulis sudah menjadi hobinya dari kecil. Beberapa tahun yang lalu dia mulai menyalurkan hobinya menulis di blog, menulis beberapa artikel yang kebanyakan mengenai kajian Islam tentang wanita muslimah. Kecakapannya menulis dan pengetahuannya tentang Islam yang mumpuni membuat artikelnya disukai dan dibaca banyak orang terutama para wanita. Sehingga itu menjadi pacuan baginya untuk terus menulis yang ia anggap juga sebagai caranya untuk menyiarkan agama Islam. Menjelang pernikahannya kemarin, Aisyah mulai menulis tentang makna dari pernikahan, mulai dari ta'aruf dan istri syalihah. Karenanya, secara teori Aisyah tahu persis kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Namun apa daya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan bersuamikan Alfian. Alfian menikahinya hanya karena rasa bakti pada orang tuanya. Tak ada niatan dalam dirinya untuk menjalankan makna penting dari ijab qabul yang telah dia lafalkan. Aisyah mendesah, dia lalu berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela kaca dan melihat pemandangan kota di malam hari yang nampak jelas dari kamarnya. Gemerlap lampu nampak berkilauan dari seluruh penjuru kota yang terlihat indah, tak menghilangkan kerinduannya akan kampung halamannya. Aisyah sangat rindu akan suasana pondok pesantren pada malam hari yang riuh, akan suara para santri sedang mengaji dan menghafal. Sudah seminggu lamanya dia di sini, menghabiskan banyak waktunya di dalam kamar ini, hanya sesekali keluar hanya untuk memasak dan makan, membersihkan rumah dan mencuci baju. Kemana Alfian suaminya? Entahlah. Aisyah hanya mendengar beberapa kali larut malam sekali suaminya pulang, dan besoknya pagi-pagi sekali dia sudah pergi lagi. Tak pernah keduanya saling bersua, berkomunikasi hanya lewat memo yang ditempelkan di pintu kulkas, dan itu hanya tentang kebutuhan dapur saja. Alfian mencukupi seluruh kebutuhan dapur yang ia pesan lewat online yang diantar langsung oleh kurir, walaupun sebenarnya tak pernah sekalipun ia makan di rumah. Aisyah pernah memasakkan makanan untuknya. Pagi sekali sebelum dia berangkat kerja makanan sudah tertata rapi di atas meja makan. Namun Alfian sama sekali tak menyentuhnya, meliriknya saja tidak apalagi memakannya. Aisyah yang kini sudah bisa berkompromi dengan hati dan pikirannya, sudah mulai menerima keadaan rumah tangganya yang sangat jauh dari ekspektasinya. Sabar dan ikhlas kini menjadi teman kesehariannya. "Bagaimana kabar istrimu di rumah?" Tanya Anita membuat Alfian yang sedang makan langsung tersedak. Anita memberikan Alfian yang sedang terbatuk-batuk segelas air minum. "Aku tidak tahu," jawab Alfian setelah minum. "Kenapa tiba-tiba menanyakannya?" Tanya Alfian menatap Anita. Anita tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu saja." Alfian menyimpan sendok, sepertinya dia sudah tak berselera untuk melanjutkan makannya. "Bersabarlah, ini hanya setahun," ucap Alfian sambil memegang tangan Anita. Anita mengangguk sambil tersenyum. "Iya." Keduanya saling bertatapan mesra.
Oh iya. Apa kamu sama sekali belum pernah melihat wajahnya? Tanya Anita penasaran. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana kalau dia sangat cantik? Aku tidak peduli. Umurnya juga masih muda. Aku juga tidak peduli. Oh ya? Anita tidak percaya sambil tersenyum. Alfian mengangguk. Keduanya kembali bertatapan mesra. Beberapa orang diam-diam memperhatikan mereka. Kebanyakan adalah para perawat yang juga sedang makan di kantin rumah sakit itu. Mereka merasa iri pada pasangan dokter itu. Selain kemesraan yang selalu mereka perlihatkan juga karena keduanya adalah pasangan yang sangat serasi. Dokter Alfian, dokter spesialis bedah itu terkenal dokter yang tampan dan ramah. Semua orang menyukainya. Tak jarang diam-diam banyak rekan kerja seperti perawat yang menyukai dan mengidolakannya. Namun siapa yang berani mengutarakan karena semuanya tahu jika sang pujaan telah memiliki seorang kekasih yang telah dipacarinya cukup lama. Sekitar 5 tahunan yang lalu, dialah Dokter Anita, spesialis kandungan yang juga sama sempurnanya seperti sang kekasih, berwajah cantik, berkulit bersih, dan bertubuh langsing. Meniti karir bersama membuat hubungan keduanya semakin erat. Walaupun sama-sama sibuk namun keduanya berkomitmen pada hubungan mereka sehingga tak heran jika bisa bertahan hingga saat ini. Perjodohan Alfian sempat membuat hubungan keduanya goyah. Anita memutuskan hubungan mereka meskipun tahu jika sang kekasih hanya terpaksa menikahi wanita lain karena orang tuanya. Namun Alfian yang tidak mau kehilangan, terus-menerus meyakinkan Anita agar tak meninggalkannya, hingga Anita kembali padanya karena Alfian yang meyakinkannya jika setelah setahun dirinya akan bercerai dengan Aisyah. Wanita itu juga terpaksa menikah denganku, dia yang menginginkan perceraian setelah 1 tahun. Kenapa? Apakah karena dia juga sama sepertimu sudah mempunyai pilihannya sendiri? Tanya Anita penasaran. Entahlah. Tapi mungkin saja seperti itu, jawab Alfian sambil kembali mengingat ketika dirinya melihat mata Aisyah yang terlihat sedih dan sembab. Itu benar. Apa yang dikatakan Anita benar. Wanita itu juga tidak mau dinikahkan karena sudah mempunyai pilihannya sendiri, gumam Alfian dalam hatinya dengan yakin. Sakit. Pukul 00.30. Alfian membuka pintu apartemennya, lalu berjalan perlahan mendekati dapur. Sudah menjadi kebiasaannya selama sebulan terakhir sesampainya di rumah dia akan langsung memeriksa apakah ada catatan untuknya dari Aisyah yang biasa ditempel di kulkas. Ternyata ada. Setelah beberapa hari Aisyah tidak pernah memberikan pesan, kali ini ada sebuah nota yang ditempel di kulkas untuknya. Saya mencari kotak obat, tapi tidak ketemu. Kalau ada tolong simpan di depan pintu kamar jika Anda sudah pulang. Alfian langsung melihat pintu kamar Aisyah. Apa dia sakit? Gumam Alfian seraya berjalan dengan sedikit tergesa memasuki kamarnya dan tak lama keluar dengan kotak obat di tangannya. Alfian nampak ragu ketika dia berada di depan pintu kamar Aisyah, namun kemudian memberanikan diri mengetuk pintunya 1 kali. Kotak obatnya aku akan simpan di sini. Alfian segera menyimpannya di depan pintu. Tak ada jawaban. Alfian lalu berpikir jika mungkin Aisyah tidak akan keluar jika dirinya masih ada di sana. Dia lalu berinisiatif untuk masuk ke dalam kamarnya, membuka dan menutup pintunya dengan sedikit keras agar Aisyah tahu jika dirinya telah masuk ke dalam kamar. Benar saja. Tak lama terdengar suara pintu kamar Aisyah terbuka lalu menutup kembali. Alfian yang masih berdiri di depan pintu kamarnya merasa sangat penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Aisyah membutuhkan kotak obat? Mungkinkah dirinya terluka atau sebenarnya sedang sakit? Alfian berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, merasa sedikit khawatir jika saja keadaan Aisyah ternyata parah, atau bahkan dia takut jika sebenarnya Aisyah sakit tapi salah meminum obat yang ada di kotak obat tersebut.
Memikirkan itu, Alfian segera keluar kamarnya menuju kamar Aisyah. Dia segera mengetuk pintunya beberapa kali. "Apa yang terjadi? Apa kamu sakit?" tanya Alfian dengan suara yang sedikit keras. Tak ada jawaban, semakin membuat Alfian khawatir. "Bisa kamu buka pintunya sebentar?" Tak ada jawaban. Tentu saja dia khawatir. Berpikir jika terjadi sesuatu pada Aisyah, tentu saja dia yang akan disalahkan oleh orang tuanya juga oleh mertuanya. Memikirkan itu, dia kembali mengetuk kamar Aisyah. "Saya tidak apa-apa." Tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam kamar. "Lalu kenapa kamu membutuhkan kotak obat? Apa kamu terluka?" tanya Alfian penasaran. "Saya tidak apa-apa." Aisyah memberikan jawaban yang sama masih dengan suaranya yang pelan. Alfian termangu di depan pintu. Walaupun jarang mendengar suara Aisyah, akan tetapi dia tahu jika istrinya sedang tidak baik-baik saja. Terdengar dari suaranya yang lemah. Alfian nampak bingung. Dia kembali berjalan mondar-mandir di depan kamar Aisyah. Sementara di dalam kamar, Aisyah berbaring dengan lemah. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya nampak sangat pucat. Aisyah mencoba melihat termometer yang sudah dia simpan di mulutnya. Dengan matanya yang sedikit kabur, Aisyah melihat termometer yang menunjukkan angka 39,6 C. Dengan segala upaya dia mencoba untuk duduk, mengambil kotak obat di atas meja kecil di sampingnya, lalu mencari sesuatu di dalamnya, tapi dia tak menemukan obat penurun panas di sana. "Ya Allah!" Aisyah meringis sambil kembali berbaring. Aisyah menitikkan air mata, mengingat ketika terakhir kali dia sakit, ada Umi dan adiknya Maryam yang mengurusnya dengan penuh kasih sayang. "Umi." Aisyah merintih memanggil sang ibu, dengan air mata yang terus keluar membasahi bantal di bawahnya. Tak lama terdengar kembali suara pintu diketuk. Alfian, suaminya, kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah kembali mengumpulkan tenaganya agar bisa kembali duduk, berjalan mendekati meja, mengambil kertas lalu menulis sesuatu di atasnya. Dia lalu berjalan mendekati pintu, kemudian duduk bersandar di sampingnya lalu mengeluarkan kertas melewati kolong pintu. Alfian melihat kertas yang keluar dari bawah pintu. Dia segera mengambilnya lalu membaca isi tulisan di atasnya. "Saya butuh obat penurun panas, tidak ada di dalam kotak obat." Alfian lantas mengerti jika Aisyah kini sedang demam. Dia kemudian dengan segera mencari persediaan obat yang ia simpan. Akhirnya dia menemukan obat itu, obat yang lupa ia masukkan ke dalam kotak obat. Alfian segera memberikan obat itu pada Aisyah juga melewati bawah pintu. "Minumlah segera obatnya," ucap Alfian di balik pintu. Aisyah mengambilnya, kembali berdiri dan duduk di atas tempat tidurnya, membuka kemasan obat dan segera meminumnya bersama air yang ada di atas meja. Kini ia kembali berbaring di atas tempat tidur, berdoa dan berharap obat tadi bisa menurunkan panas tubuhnya agar dirinya bisa kembali sehat seperti sedia kala. Dia tak ingin sakit lebih lama lagi. Sudah cukup baginya Allah mengujinya dengan sakit selama 2 hari ini, dan itu sangat membuatnya menderita. Selain karena kesakitannya juga karena kesedihannya lantaran tidak ada yang mengurusinya. Alfian sudah kembali ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Dia yang baru saja mandi dan sudah berbaring di atas tempat tidur tidak bisa memejamkan matanya untuk tertidur. Dia memikirkan Aisyah. Dia hanya bisa berharap jika obat yang diberikannya bisa menurunkan panas Aisyah, sehingga dia tidak perlu khawatir seperti ini lagi. Tapi kemudian dia berpikir bagaimana jika panasnya tidak turun, atau malah penyakitnya bertambah parah, apa yang harus dilakukannya? Keesokan harinya, Alfian memutuskan untuk datang ke rumah sakit agak siang. Dia ingin memastikan dulu jika Aisyah sudah sembuh, atau malah sebaliknya. Alfian mengetuk pintu kamar Aisyah. "Bagaimana keadaanmu?" Aisyah yang berada di dalam kamar merasa kaget.
karena Alfian rupanya belum pergi bekerja seperti biasanya. Sudah lebih baik, jawab Aisyah. Apa kamu yakin? Ya, jawab Aisyah singkat. Alfian masih berdiri di depan pintu. Dia tidak cukup yakin dengan jawaban istrinya, walaupun dari suaranya memang sudah tidak terdengar lemah seperti semalam. Kamu harus makan sesuatu. Aku akan memesan makanan untukmu. Tak terdengar jawaban dari dalam kamar. Alfian berbalik dan mengambil ponselnya. Dia terlihat akan memesan makanan untuk Aisyah. Namun tiba-tiba Alfian kaget mendengar suara pintu kamar Aisyah terbuka. Tanpa melihatnya, Aisyah berjalan mendekati dapur dan nampak bersiap untuk memasak. Alfian melihat Aisyah nampak segar walaupun dia tidak dapat memastikan dikarenakan wajahnya yang seperti biasa tertutupi oleh cadar. Tidak usah merepotkan, saya akan masak sendiri, ucap Aisyah sambil mencuci beras membelakangi Alfian. Syukurlah kalau begitu, jawab Alfian sambil berjalan mendekati kamarnya lalu masuk ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, Alfian kembali keluar dengan setelan rapihnya, melihat Aisyah yang masih sibuk memasak membelakanginya. Ini nomor ponselku. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku, ucap Alfian meletakkan kartu nama miliknya di atas meja makan. Aisyah tak bergeming, dia tetap fokus pada masakannya. Alfian menunggu jawaban sambil menatap Aisyah dari belakang, melihat tubuh yang dibalut baju syari berwarna merah muda yang tertutup, dengan hijab dan cadar berwarna senada. Walaupun begitu, Alfian bisa tahu jika istrinya itu mempunyai tubuh yang kecil ramping. Dari telapak tangannya dia juga bisa memastikan jika Aisyah berkulit putih bersih. Alfian kini mulai merasa penasaran akan wajah Aisyah yang sebenarnya. Aku juga menyimpan uang di sini. Pergilah keluar untuk berjalan-jalan atau berbelanja. Sudah 1 bulan kamu di sini tapi tidak pernah kemanapun. Kamu demam semalam bisa jadi karena kamu stres karena di rumah terus. Alfian menyimpan amplop berisi uang di samping kartu namanya di atas meja. Aisyah langsung terdiam. Dia sedikit kaget dengan perkataan Alfian yang memberinya uang dan menyuruhnya keluar untuk berbelanja. Saya tidak memerlukan uang Anda. Anda memberi saya makan saja, saya sudah sangat berterima kasih, ujar Aisyah tanpa membalikkan tubuhnya, kemudian kembali melanjutkannya pekerjaannya. Sekamar. Aisyah memaksakan diri untuk menghabiskan makanannya. Dia tahu jika dia harus betul-betul pulih, tidak boleh sakit seperti semalam karena tak akan ada yang mengurusnya. Selesai makan dan membereskan dapur, Aisyah kembali masuk ke dalam kamarnya dengan sama sekali tak melirik amplop berisi uang itu. Begitu juga dengan kartu namanya. Keduanya tetap dibiarkan teronggok di tempat di mana Alfian menyimpannya. Aisyah kembali beristirahat, rehat dulu dari aktivitasnya menulis dan memainkan laptopnya. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan hanya berbaring di atas tempat tidur. Seperti biasa, ibunya akan menelepon untuk menanyakan kabar dan sudah pasti Aisyah berbohong. Walaupun sulit dan dengan rasa bersalah, Aisyah mengatakan jika keadaannya baik-baik saja. Begitu juga dengan sang suami, Alfian. Maafkan atas kebohonganku Umi, aku melakukannya karena tak ingin membuat kalian khawatir. Biarlah kalian pikir jika pernikahan ini baik-baik saja dulu. Dia sakit, semalam dia meminta obat penurun panas padaku, ucap Alfian memberitahu Anita kejadian semalam. Sakit? Tanya Anita kaget. Alfian mengangguk. Semalam aku bingung sekali, hampir saja aku meneleponmu agar kamu bisa datang dan melihat keadaannya. Terus kenapa tidak melakukannya? Tanya Anita sedikit kesal. Alfian langsung melihat Anita yang duduk di depannya. Kamu mau bertemu dengannya? Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Jawab Anita cepat. Aku takut kamu cemburu, ucap Alfian ragu-ragu. Anita mengerutkan keningnya. Kenapa aku harus cemburu? Dia memang istrimu,
Tapi aku tahu jika kamu hanya mencintaiku. Alfian mengangguk. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Tadi pagi aku lihat dia sudah lebih baik. Dia ke dapur dan memasak. Anita terdiam sejenak. Aku kasihan padanya, ucap Anita pelan. Kenapa? Ini pasti pertama kalinya dijauh dari keluarganya. Selama sebulan ini dia juga terus berada di rumah, ditambah sikapmu yang dingin kepadanya, sudah pasti dia stres dan tertekan. Alfian terdiam. Sebenarnya dia juga memikirkan hal yang sama. Oleh karena itu, dia memberikan Aisyah sejumlah uang tadi, agar Aisyah bisa berjalan-jalan dan mencari hiburan, akan tetapi Aisyah dengan tegas menolak uang pemberiannya. Selain itu, di sini dia tidak mempunyai seseorang yang bisa diajaknya berbicara. Dia pasti sering berbicara dengan keluarganya di telepon, ucap Alfian. Itu sudah pasti, tapi Aisyah tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia akan berbohong pada keluarganya, mengatakan jika dia bahagia di sini. Alfian tertegun mendengar perkataan Anita. Aku wanita. Aku mengerti bagaimana perasaannya saat ini, ucap Anita sambil melihat Alfian yang hanya terus terdiam mendengarkan perkataannya. Aku ingin bertemu dengannya, aku ingin berteman dengannya. Alfian tersentak. Langsung menatap wajah Anita. Katakan saja jika aku adalah teman baikmu. Anita menatap Alfian dengan tatapan memohon. Alfian tak menjawab, dia nampak bingung. Membiarkan keduanya bertemu? Tiba-tiba ponselnya berdering, Alfian segera mengangkatnya yang ternyata itu adalah panggilan darurat, memintanya untuk segera datang ke ruangan pasien. Alfian pamit pada Anita untuk pergi duluan, dia meminta kekasihnya itu untuk tetap di situ dan menghabiskan makanannya. Anita mengaduk-aduk minuman dengan sedotan di tangannya sambil setengah melamun, dia memikirkan Aisyah. Rasa iba menyelimuti hatinya. Entah mengapa kini dia menjadi bersimpati pada istri dari kekasihnya itu. Menurutnya Aisyah dan Alfian adalah korban dari keegoisan para orang tua. Perjodohan yang dipaksakan kini sudah tak zamannya lagi. Orang tua memaksakan kehendaknya tanpa bertanya apakah sang anak sudah mempunyai pilihannya sendiri atau tidak. Dengan dalil harus berbakti, orang tua memaksa anak harus menuruti keinginan mereka. Anita kini sangat ingin bertemu dengan Aisyah dan menawarkan persahabatan dengannya. Dia tahu sama halnya seperti Alfian. Aisyah juga tak menginginkan pernikahan ini, oleh karena itu tak ada alasan baginya untuk cemburu pada Aisyah apalagi bermusuhan dengannya. Karena tak ada yang mereka perebutkan, dia yakin jika Aisyah tak menginginkan Alfian. Alfian tetap menjadi miliknya walaupun sudah berstatus menjadi suami dari Aisyah. Keduanya hanya terikat pernikahan yang dipaksakan. Alfian berjalan terburu-buru sambil terus menelepon ke apartemennya. Tak juga diangkat sungguh membuat dirinya jengkel. Dia terus menggerutu dalam hatinya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Aisyah sehingga dirinya tak mengangkat telepon rumah. Hingga akhirnya dia sampai di apartemennya. Dengan terburu-buru dia membuka pintu lalu menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Alfian kaget melihat ternyata kedua orang tuanya sudah berada di sana. Nah, kamu sudah pulang? Ibunya menyambut Alfian dengan penuh kasih sayang. Alfian tergagap sambil melihat Aisyah yang sedang duduk di samping ibunya. Kalian kapan sampai? Maaf waktu kalian menelepon tadi, aku sedang berada di ruangan operasi, jadi aku tidak bisa mengangkatnya. Tanya Alfian sambil mencium tangan kedua orang tuanya. Baru saja kami sampai, tidak apa-apa. Kami tahu jika kamu pasti sedang sibuk. Kenapa kalian mendadak sekali ke sini? Tidak memberitahu jauh-jauh hari, tanya Alfian sambil duduk di samping ibunya. Ibumu yang tiba-tiba mengajak ke sini pada asyar tadi, katanya dia kangen sama menantunya. Ayah menjawab sambil melihat Aisyah. Semuanya tertawa.
Lagian kenapa kalian tidak pulang-pulang? Jawab sang ibu sambil terkekeh. Alfian memaksakan tersenyum walaupun sebenarnya dia nampak sangat gusar. Ibu kemudian menyuruh putranya untuk mandi dan berganti baju dahulu. Dia juga meminta Aisyah untuk mengikuti Alfian masuk ke kamar. Urus suamimu sana. Siapkan bajunya. Alfian berjalan menuju kamarnya. Dia melihat Aisyah dengan ragu mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya keduanya sampai di dalam kamar. Alfian buru-buru menutup pintu. Melihat Aisyah yang kini di depannya. Aku menelepon beberapa kali, kenapa tidak kamu angkat? Aku ingin memberitahu jika ibu dan ayah akan ke sini, jadi kamu harus pindah dari kamar itu ke sini. Sekarang bagaimana? Kedua orang tuaku pasti tahu jika sebenarnya tidur berpisah, tidak satu kamar. Alfian yang kesal memegang kepalanya. Saya sudah memindahkan semua barang milikku ke sini. Sebelum ibu dan ayah datang, jawab Aisyah sambil berjalan mendekati tempat tidur di mana banyak baju miliknya di sana. Alfian kaget. Dia langsung melihat kamarnya yang sedikit berantakan. Kamu tahu ibu dan ayah akan ke sini? Mereka menelepon ketika sudah sampai lobi apartemen. Jawab Aisyah lagi sambil membereskan bajunya. Alfian tampak bernafas lega. Dia kemudian mengerti kenapa Aisyah tak mengangkat telepon tadi. Pasti sedang sibuk memindahkan semua barang miliknya ke dalam kamar ini dengan terburu-buru. Malam hari. Tidurlah di kasur. Biar aku yang tidur di sofa. Alfian melihat Aisyah yang akan berbaring di atas sofa. Tidak perlu, jawab Aisyah sambil berbaring dan membelakangi suaminya. Alfian mengalah, dia membaringkan tubuhnya. Sunyi. Nya? Apa kamu terbiasa tidur dengan memakai penutup wajah itu? Tanya Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam, sedikit kaget dengan pertanyaan suaminya. Kamu bisa membukanya? Pasti sesak jika tidur menggunakan itu. Tenang saja, aku tidak akan melihat wajahmu, lagi pula lampunya mati. Sebenarnya bukan hanya wajahku, jika Anda mau seluruh tubuhku pun Anda halal untuk melihatnya. Alfian kaget mendengar jawaban Aisyah. Nasihat ibu. Alfian tak bisa tidur. Perkataan Aisyah tadi terngiang-ngiang di telinganya. Dia lalu membalikkan badannya melihat Aisyah yang berbaring di sofa membelakanginya. Dia menatap cukup lama punggung istrinya sambil mengingat kembali perkataan Aisyah yang sungguh sangat mengusik dirinya. Tidak ada yang salah memang. Semua yang dikatakannya benar adanya, akan tetapi dia heran kenapa Aisyah mengatakan hal itu. Keesokan paginya. Setelah melaksanakan sholat subuh, Aisyah segera pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Tak lama ibu mertuanya pun menyusul. Mereka memasak sambil bercengkrama dengan akrab. Apa kamu bahagia, nak? Apa putra ibu memperlakukanmu dengan baik? Tanya ibu tiba-tiba membuat Aisyah kaget. Aisyah melihat ibu mertuanya kemudian mengangguk sambil mencoba untuk tersenyum. Iya ibu, aku bahagia. Suamiku sangat baik padaku, jawab Aisyah kemudian. Seakan tidak percaya, ibu memegang kedua bahu menantunya, mengarahkan untuk menghadap ke arahnya. Ibu mencoba menatap kedua relung mata Aisyah, mencoba mencari jawaban yang sebenarnya di sana. Jangan berbohong, pinta ibu menatap mata Aisyah. Aisyah langsung menunduk. Aku bahagia ibu, ucap Aisyah lagi, sambil kembali melanjutkan memasak. Entah mengapa ibu merasa jika menantunya itu berbohong, apalagi ketika dilihatnya kedua mata Aisyah kini berkaca-kaca. Ibu kini merasa jika apa yang ditakutkannya mungkinkah terjadi, pernikahan putranya tidak berjalan dengan baik. Ibu mulai cemas, namun kemudian dia berharap jika ini hanya dugaannya saja, dan kenyataannya pernikahan putranya berjalan dengan baik walaupun pernikahan mereka karena dijodohkan,
Akan tetapi keduanya telah saling menerima satu sama lain sehingga lambat laun akan timbul benih cinta di antara mereka. Namun nyatanya sikap yang ditunjukkan oleh Aisyah dan Alfian lain dari apa yang ibu harapkan, yang justru seolah mempertegas dugaannya jika hubungan keduanya memang tidak baik. Tak ada sikap yang ditunjukkan selayaknya pasangan pengantin baru pada umumnya, tatapan mesra dan senyum bahagia. Keduanya justru memperlihatkan sikap canggung dan terkesan menjaga jarak. Seperti saat ini, saat Alfian akan berangkat kerja setelah selesai sarapan, dia tak berpamitan pada istrinya. Begitu juga dengan Aisyah yang nampak tak acuh, hal itu semakin memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan mereka. Ayah mungkin tidak menyadarinya, lain halnya ibu yang terus memperhatikan keduanya. Teman-teman, cerita rumah tangga ini bersambung ke part 2, yang tentunya akan semakin seru dan jangan sampai dilewatkan. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.